Selamat pagi. Hai. Nggak ada, burungnya nggak ada. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih si David nih? Aduh. Kayaknya gue kecapean deh kemarin. Tadi bangun tidur agak pusing gitu. Ya kan? Follow. Halo, selamat pagi Gorontalo. Halo Sulawesi Barat. Capek ketawa ya? Nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini usia atau apa. Cuma gue udah pernah bilang belum ya soal hosting, moderating itu actually menguras tenaga banget gitu. Oh, udah ada nih David Hendrik Pangemanan. Oh, holy night, the sun, oh, The Star. the star are brightly shining. It is the sun. Star. It is the star. Na na na. Na na na. Gue mau nanya dong sama lo. Kalau misalnya yang podcast itu lo mau orang lain, lo apa-apa nggak kira-kira? Maksudnya? Kayaknya gue lebih seneng ngatur-ngatur di belakang aja deh. Gimana? Yang buat YouTube, yang podcast. YouTube duet. Iya kan duet with. Ya kan? Kan duet with kita ngundang bintang tamu. Iya. Bener nggak? Bener ya. Nah, lo kalau misalnya partneran sama orang lain mau nggak? Ya kalau gue partneran sama orang lain bukan Dave Iwet dong, tapi Dave siapa? Nah, kita cari yang belakangnya Ed juga. Dave Ed misalnya. Manajernya Eca. Iya. Oh, holy night. Nggak ditanggepin ya gue. Lu mau jadi produser aja gitu? Kayaknya lebih seneng di belakang layar. Jangan, kita tuh kayak Oprah sama Gayle King. Iya kan, Gayle nggak pernah keluar loh. Tapi sekarang Gayle King itu bawain acara, dia jadi penyiar berita. Dan sekarang dia yang muncul di televisi. Lu gimana? Oh iya, malah Gayle-nya sekarang debut herself menjadi seorang interviewer dan juga news anchor, and she has her own show. Oh gitu. Alah, lu kan pengen dirayu tuh sama geng duet, pengen tuh lu baca komentar gini, jangan, nggak bisa kalau nggak ada Iwet. Dijai. Kagak. Tapi lu berasa capek nggak sih, Bo? Ya ampun, we. Oh, Hey! night. Stop latihan choir lo. Lo mau Natal, mau choir. Yang ibadah choir tuh Emma sama Ethan. Lo nggak usah, lo udah tua. Capek, Bo. Capek ngurus bikin acara tuh capek, ngurus acara tuh capek, kerja tuh capek, bawain event itu capek. Capek memang, tapi gue suka melakukannya. I love doing it. Emang gitu? Itu tuh candu. Pasti teman-teman juga gitu deh. Kalau lo melakukan sesuatu yang lo suka, ketika melakukannya tuh lo tuh letih, lelah, lesu. Tapi you glow from the inside. Kayak semalam gue nonton film Resident gitu ya. Ada seorang dokternya ahli bedah. Memang ini cuman film. Ahli bedah. Dia udah mau pensiun, udah senior banget. Ya kan? Terus anak buahnya dia tuh lagi apa? Bentar ya, maaf banget gue motong lo. Sebelum lo cerita soal film yang lo tonton semalam, ada Barzah Asmara Tarot Reader. Kak Dev, live dong main PUBG.
Iya apaan? PUBG tuh online games gitu. Oh, nggak bisa. Belajar. Nih ya, jadi kembali ke cerita dokter gue itu ya. Ntar PUBG urusan ntar. Eh, PUBG, oh iya iya iya. Iya si dokter bedah itu ya, udah mau pensiun, terus dia udah mulai mau mengurangi jam prakteknya dia. Nah, Terus anak buahnya dia tuh sengaja ngetrik dia untuk sok-sok minta tolong untuk dibantuin operasi besar. Melakukan operasi yang butuh 6 jam untuk membayangkan operasinya besar. Selesai itu sambil cuci tangan gitu, anak buahnya bilang gini, capek nggak dokter abis operasi? Capek banget, gue kayaknya udah nggak sanggup mengerjakan operasi gede-gede gini. Terus dia bilang gini, kalau capek kenapa dokter tampak begitu glowing mengerjakan ini? I think you miss and you love doing it, although it's very tiring. Terus gue semalam sambil lagi capek, pegel gitu, gue gini, that's it. Itu sebabnya kenapa gue nge-MC itu capek, tapi gue seneng mengerjakannya. Kenapa siaran, wawancara orang, syuting capek, tapi kita seneng ngerjainnya. And we glow after that. Ada endorphin job. Because it comes from the heart and we love it. Gitu. Jadi it's all worth it. bentar. You glow after that? Ya, ceritanya. Lu kemarin muka lu lodoh, layu kayak sayur busuk, tahu lu? Lu mau ngomong glow sama gue, muka lu kemarin loyo. Iya, karena kan kurang tidur berhari-hari. Desember ini hari yang melelahkan. Tapi alhamdulillah ya, kayak acar bener. Kisut direndam. Nah, itu dia kemarin. Tapi gue tadi ada yang bilang ini, Kak Iwet tuh suka ngeluh ya kayaknya ya. Bukan ngeluh, cuma kayak capek ya ternyata ya gitu. Gini, soalnya Tadi pagi lo tau nggak? Lo tau nggak gue tadi pagi kepikiran apa? apa? Gue tadi pagi kepikiran gini. Ini kan gue sekarang masuk dalam masa dimana gue tidak punya pekerjaan tetap. Ya, Betul ya? Sehingga memasuki beban memasuki musim beban negara. terus gue tidak punya pekerjaan tetap, sehingga gue juga tidak punya pendapatan tetap. Benar ya? Ya. Nah, the beauty of having a stable job adalah stable income. Ya. Sehingga lu nggak perlu khawatir, lu berangkat kerja aja, mau lu di kantor perform, lu di kantor nggak perform, mau lu di kantor cuman ngegosip, mau lu di kantor perform banget, bikin ini itu segala macam, lo akan tetap digaji. Betul ya? Tinggal dikembalikan kepada tanggung jawab masing-masing. Ya. Ya. Terus gue tadi mikir gini, iya ya, emang enaknya tuh punya pekerjaan tetap, jadi lo punya income tetap juga. Tapi kan tetap ya, kalau lo mau punya income tetap, dan lo harus bekerja. Mau lo nggak perform di kantor, lo tetap harus keluar dari rumah, berangkat, naik kendaraan, mungkin dempet-dempetan segala macam gitu ya. Sebenarnya sama aja dengan lo nggak punya pekerjaan tetap. Lo tetap harus usaha kan, supaya lo punya income. Kalau lo nggak usaha, lo nggak punya income. Dan itu sebenarnya di kantor lo harusnya begitu. Betul. Kerja yang benar, yang bagus, perform, dan lo dibayar. Ya. Bukan lo cuman gosip, lo duduk-duduk, ketawa-tawa, ngomongin orang, ngomongin bos lo dibayar. Yes. Gini, betul apa kata Jingga. Jingga katanya mengingatkan, Om Dev, kata-kata adalah doa. Desember jangan bilang bulan melelahkan, bulan berkah. Iya betul, kita tuh dapat banyak berkah sekali bulan Desember, betul. Yang aku bilang melelahkan tuh jadwalnya tuh tarik-tarikan, aduh nggak bermaksud begitu. Tapi itu betul, tutup tahun itu bulan berkah, semua orang lagi spending ke semua orang. So yes, terima kasih udah diingatkan. Cuman aku mau bilang gini, Iwet itu bukan mengeluh, Iwet is not a complainer. Tapi teman-teman harus bisa memahami, Iwet ini bertahun-tahun jadi pekerja kantoran seperti yang tadi dia cerita. Mentalnya dia itu mental pekerja kantoran, sama seperti teman-teman. Dalam arti kata, tiap bulan
selalu punya gaji yang menanti dan datang seperti janji Tuhan dan juga mentari pagi. Selalu terbit setiap hari. Kalau gue ini kan, gue tuh udah 24 tahun teman-teman kerja jadi ronggeng panggung. Yang kerjaannya nggak tetap, freelancer. Jadi ini tuh pekerja tetap versus freelancer. Bener nggak? Ya kan? Betul. Jadi Iwet butuh penyesuaian tuh. Sekarang udah nggak kerja tetap, nggak ada gaji bulanan. Jadi dia kayak, oh, kalau gue kan mentalnya mental freelancer ya. Gue tuh tahu gitu, kayak bulan-bulan rame, tutup tahun gini, ayo semangat gitu. Karena akan ada bulan sepi nanti. Ke bulan rame gini, gue harus mengisi lumbung padi gue untuk tabungan, untuk bisa dipakai 12 bulan, dan juga simpenan ketika bulan sepi. Karena gue tahu, ada masa panen, ada masa menabur. Iya, terus gue cuman mikir aja gitu tadi pagi gitu ya, sambil capek gitu, gue pijit-pijit badan gue gitu ya. Ya, biar gimana pun emang cari uang tuh pasti capek. Iya. Nggak mungkin enggak, dan itu adalah bagian dari bukan responsibility, resiko, bukan resiko. Apa ya? Aksi reaksi apa tuh namanya tuh? Apa ya namanya ya? Duh, gue tuh belum BAB lo, jangan susah-susah, Bo. Ingat guys, ini adalah sebuah kode untuk lo mengingatkan Dave ya. Konsekuensi sebagai orang dewasa. Karena orang dewasa tuh ya gini-gini ini nih yang harus lo lakukan. Lo kalau jadi anak kecil kan lo nggak perlu mikir income, lo nggak perlu mikir penghasilan. Sampai gini ya, Bo. Ini emang bener-bener nih kehidupan nih ya, kehidupan. Kemarin kan sempat ada yang bilang ya, Kak Dave jangan kecil hati, nggak masuk ke nominasi TikTok Awards untuk live TikTok dan sebagainya. Bener nggak? Ya. Terus banyak juga teman-teman gue yang nanya gini, lu tuh kalau dari live TikTok gitu dapat uang gitu ya? Karena dipikir kita dikasih gift. Kalau gift kan uang gitu ya. Terus gue gini, enggak, gue bilang gitu. Lu nggak dapat uang dari live TikTok itu? Enggak, gue bilang gitu. Terus nyambung ke TikTok Award, gue tuh sempet nanya sama orang TikTok gitu. Jadi kategori mereka bisa masuk ke nominasi itu gimana sih? Lu tau nggak apa? Apa? Gift terbanyak. Oh, hebat ya? Lu tau nggak kenapa seperti itu? Nggak tahu. Because TikTok is doing business. Oh, It's a reward for that. Oh. You understand? Oh. 10. Oh. Iya, jadi kalau misalnya lo ngasih gift, kan artinya lo akan membeli dari TikTok dong untuk diberikan kepada creator favorit lo. Oh. You know, it's actually a transactional, it's a business gitu. Walaupun juga jumlah penontonnya juga sangat banyak banget. Iya. Gue belum dikit lagi. Nah, kita masalahnya adalah memang live-nya atas nama suka nih orang-orang tua ini. Iya. Bukan nyari duit. Iya. Gitu. Iya. Tapi Iwet, on this subject gitu ya, semalam, makanya gue tuh selalu percaya bahwa malaikat itu hadir dalam bentuk yang rupa-rupa. Jadi kadang menurut gue DM orang yang aku boleh bikin teh. Bentar. Kalau soal teh itu aku takut komentar, takut salah. Ya, bentar ya. Ayo udah teh itu lagi sensitif. Dia lagi, si botak lagi bikin teh, gue mesti ngapain ini? Kalau gue ngomong nanti disangka gue menzolimi orang yang sedang bikin teh nggak sih? Kayak takut salah bercanda atau udah urang mah. Sensitive ini untuk teh. Kunaon teh sensitive? Nggak baca berita sih lo. Emang iya? Enggak bercanda. Darling. Nih ya, bicara mengenai hal itu. Puyeng lo itu. Terus? Bicara mengenai itu, ya memang, ya itu mengingatkan gue waktu gue bawain presenter gosip, Iwet. Kita kan menanti-nanti sebagai presenter pengumuman Panasonic Award.
Betul. Gue tuh nggak pernah loh, Wat, dapet penghargaan Panasonic Award presenter terbaik. Gue cuma pernah dapat nominasi sekali. Iya. Sisanya Angie dinominasiin. Iya. Jadi gue memang nggak, I was never the popular, the most popular. The most popular. Jadi kalau ukurannya yang paling populer, gue tuh nggak pernah. Jadi kalau ukuran prestasi itu dapat penghargaan, gue tuh nggak pernah, Nek. Satu-satunya penghargaan yang pernah gue dapatkan, gue kasih tau lo. Gue tuh mendapatkan piagam dari Komplek Buah Batu, lomba makan pisang 17 Agustusan. Lu pernah dapat penghargaan dari majalah Hai? Presenter paling cupu, nggak dapat piagam juga, nggak dapat award juga, Nek. Cuma disebut enggak ya? Oke, terus udah gitu? Piagam yang pernah datang dalam hidup gue bentuknya real gitu, ada kertasnya, adalah menang 17 Agustus lomba makan pisang. Lak-lakan gue berhasil nenggak pisang susu satu sisir. Karena lu suka banget pisang. Bakat terpendam gak tuh? Ber, dalam arti kata nggak akan kelolodan ya. Gitu ya. Jadi, gitu. Jadi waktu gue pertama kali jadi presenter, gue tuh juga sempat sedih gitu ya, sempat stres gitu ya. Gue tuh kan punya kulit sensitif ya, Iwat ya. Jadi kalau stres itu, gue kadang-kadang ada reaksi di kulit gue. Dulu gue suka sekali keringat buntet, eczema. Sampai psoriasis. Nggak nyampe, tapi thank God sekarang gue udah nggak. Tapi kulit gue memang sensitif, sesensitif hati aku. Waktu gue jadi presenter, gue gitu ke manajer gue, kenapa ya Mbak, gue tuh nggak pernah dapat penghargaan, sedih deh ya. Ya udah, kata Mbak Wati, emang bukan jalan kamu kali gitu. Ya wes, tapi I move past that. Gue siaran radio. Bentar deh, lu bukannya pernah menang lomba pemilihan iklan apa yang SCTV bikin ya? RCTI bikin. Lomba model acting. Iklan populer atau apa gitu. Lomba acting, Cipta Pesona Bintang. Nah, pernah menang kan lo? Itu perlombaan, bukan penghargaan. Lo tahu nggak sih bedanya perlombaan sama penghargaan? Dong, tenang. Yuk. Tahu nggak, sebagai MC yang udah berkarir 20 tahun, jangan salah. Penghargaan sama perlombaan. Kalau perlombaan dimenangkan, penghargaan diberikan. Sabar, ya oke. Jadi lo belum pernah dapat penghargaan ya, oke. Ya, terus? I learned to let go, bahwa ternyata to have an impact, untuk bisa berprestasi itu lo nggak perlu dapat award. Karena ternyata penghargaan terbesar gue menjadi penyiar radio dan presenter adalah ketika I know I change people's life, even cuman kecil-kecil. Cuman kecil-kecil. Misalnya, waktu gue siaran radio sama Ivy tuh, gue tuh selalu ketemu orang, oh my God Mas Dave, kamu tuh membantu aku. Ini satu cerita yang gue gak pernah lupa. Kamu tuh membantu masa kelam hidup aku loh, kamu sama Mbak Ivy. Karena saat itu kita lagi hidup susah, mau denger radio aja kita harus nebeng ke tetangga. You help us as a family sail through our gloomiest period in our life. Ketawa-ketawa sama kamu 4 jam gitu. Mama aku lagi sakit, aku nggak punya kerjaan, kakak aku kabur dari rumah, kayak gitu-gitu. Nah, semalam juga, Web. Gue kan siaran, gue punya gue siaran di Cosmopolitan tuh tahun berapa sih, Web? 2000, kayaknya ya, 2015 ya? 2015 ya? Startnya 2015 kalau gue nggak salah. Sekarang Cosmopolitan udah nggak ada. Kemarin Hard Rock baru ganti nama. Jadi kan gue agak reminiscing gitu ya. Gue tuh penyiar radio udah lama ya gitu, tapi nggak banyak yang tahu gitu. Acara Diary Dave nggak banyak yang tahu, tayang cuma seminggu sekali. Beda sama kayak acara kamu sama Angie kan. Kamu kan tiap hari siaran radio. Iya. Terus gue itu punya YouTube channel dari zaman belum pada YouTubean loh. Do people know? Enggak. Apakah YouTube gue meledak? Enggak. Apakah gue jadi Atta Halilintar dan Raffi Ahmad? Enggak. Gue tuh biasa-biasa aja, Nek. Gue tuh mediocre. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Kalau dari hitungan apa? Hitungan number misalnya. Gini. Hitungan data. Oke. Nih gue masuk sekarang boleh nggak? Dapat poinnya nih ya. Cherry on topnya belum nih. Cherry on topnya apa? Nah, semalam gue baca DM. Ada 3 geng duet Sobat Yolo yang ternyata tuh pendengar radio. Dan juga pernah jadi tamu di radio gue, Wet.
Mm-mm. Terus dia ngirimin, kan Spotify lagi Spotify wrap up, TikTok wrap up, apa-apa. Dia ngirimin Iwet kutipan artikel, aduh gue pengen nangis. Oh gue sih melodramatis. Cengeng. Dia ngirimin gitu, kutip clipping artikel gitu. Om Dave gitu, I don't know whether you remember this gitu. Aku tuh baru mulai loh ketika aku pernah diwawancara kamu di acara radio kamu. Terus kamu kenalin aku ke teman-teman aku. And since then my business picking up. Aku cuma mau bilang sama kamu Om Dave, jangan pernah capek untuk siaran. I think it's your calling. Dia kirimin gitu jasa konsultasinya, bisnisnya dia. Terus gue gini, oh my gitu. Ternyata jelek-jelek gini tuh apa yang kita lakukan di radio itu menyentuh dan memberikan impact. Jadi nggak apa-apa tak. Kita nggak dapat penghargaan, nggak dapat Kalpataru, kita jadi bukan Mother Teresa, nggak apa-apa nek gitu. Sama contoh satu lagi ya, boleh nggak satu lagi? Nggak, udah cukup. Oh ya udah deh. Tapi gue dapat poin loh. Gue suka nih. Ya, nomor 1 gue akan bahas soal lo dulu nih. Menurut gue, lo itu diamond in a rock. Apa tuh maksudnya? You are a diamond in a rock. Dalam artian adalah selama ini belum ada aja yang bisa unlock you. Oh, Iwet Beneran gue. Lo belum di unlock aja menurut gue. Dan menurut gue timing Tuhan itu kan nggak pernah ada yang tahu ya. Mau lo bilang lo berkarir dari tahun 97, bisa jadi memang unlocknya masih 10 tahun lagi. I don't know. Iya. You know? Iya kan? Dan gue setuju sama lo gitu ya tadi bahwa lo bilang kan tadi lo bilang lo punya YouTube, lo punya siaran radio, lo punya ini, punya itu, lo siaran KISS tapi lo nggak pernah dapat award, lo nggak dapat penghargaan, and the bre. Satu hal, kita tuh emang hidup dikelilingin sama numbers ya. Ya. Ini ada dari Nona Nata bilang gini, angka itu emang nggak sehat ya buat jadi patokan. Gue ngomong dari radio dulu deh. Radio tuh kan ada namanya Nielsen ya. I hate Nielsen, you know. I hate them. I'm so sorry. Ada yang kerja di Nielsen nggak nih di sini? Maaf Gue ya. benci banget, Bo. Gue benci to the point yang gini. Apaan sih lo gitu? Lo lembaga survei. Lo nentuin hajat hidup orang banyak, orang bisa nggak dapat bisnis karena hasil survei lo. Iya. Tapi gue nggak tahu lo ngelakuin survei itu gimana. Kan rating TV juga Nielsen bukan sih? Exactly. Lo bikin surveinya gimana? Kenapa lo nggak pernah buka cara survei lo tuh kayak apa? Contoh nih ya, gue dari dulu kan siaran radio gue nggak pernah radio mass, Bo. Radio gue selalu niche. Ya, Hard Rock FM deh kita sebut. Hard Rock FM tuh jelas segmennya 20-30 tahun, sosial ekonomi statusnya AB+. Oke, AB+. AB+ itu kategori, kalau di bahasanya brand tuh ada LSM, social status lah, earningnya mereka segala macem. Lu tau nggak, benchmark AB Plus-nya Nielsen sama AB Plus-nya kita itu beda. Terus lu bisa bilang bahwa datanya Hard Rock gitu nggak bagus. Terus gue gini, dari mana? Lu bikin surveinya ke siapa? Iya. Ngerti nggak lo? Itu kan lu mematikan hidup orang lo dengan lu bikin angka kayak gitu. Itu satu. Terus zaman sekarang, gue bersyukur sebenarnya dengan adanya digital ini. Kenapa? Karena number digital itu real. Tapi muncullah programmatic ads. Hah? Programmatic ads. Iklan berbayar. Bukan, programmatic ads tuh misalnya lo punya satu konten atau iklan, lo boost viewersnya jadi 10 juta, likesnya jadi 100.000, viewsnya jadi 100 juta. Terus gini, ini orang brand nih ngomong, oke, views gue udah 10 juta, and now where's the business? Numbers lagi nggak? Lanjut ya Dev ya. Tadi pagi nih, gue baru, TikTok Awards juga numbers lagi. Iya. Iya nggak? Terus abis itu lu udah dadah sama siapa? Tika Priyatnakusuma.
Hai Tike. Lanjut. Tadi pagi gue baru dapat paparan konten Mosseri. Lo tau Mosseri nggak? Enggak. Mosseri itu CEO-nya Gram. Ah. Ya. Lu follow-followan sama CEO? Enggak, gue nggak follow-followan. Gue follow dia nggak follow gue. Oh. Tenang, santai. Tapi Gram itu membuat sebuah strategi yang sangat bagus untuk mengkomunikasikan fitur baru, strategi mereka dan sebagainya lewat si CEO-nya. Gitu. Jadi CEO-nya bikin konten gitu dan kontennya menurut gue tuh kayak make up no make up gitu loh. Yang kayaknya very organic, very raw, tapi sebenarnya gue udah tahu banget itu dipikirin banget gitu. Udah bikinnya gini aja bla 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 bla. Nah, intinya adalah konten itu bercerita bahwa Gram baru saja membuat sebuah fitur test the market. Gimana tuh? Jadi, lu kan kadang-kadang nggak ya, mungkin lu nggak, gue iya. Ada banyak orang yang ketika mereka nge-post kontennya, mereka ngeliat nih, datanya bagus nggak, views-nya bagus nggak, engagement-nya bagus nggak, yang nonton banyak nggak, likes-nya banyak nggak, you know? Nah, dia bilang gini, kita bikinin buat lo. Jadi lo tes dulu, lo upload, tapi followers lo belum lihat. Yang lihat non-followers lo. Kalau misalnya nanti non-followers lo ternyata menyukai konten tersebut, terbaca sama algoritma dan disukai, baru lo post kasih ke followers lo. Numbers lagi kan, Bo? Iya. Dan itu gue jadi mikir gini, ini apa ya? Kok orang kayak di-encourage terus untuk selalu data, numbers, angka, kompetisi, kemenangan. Ya gak sih? Iya. Gue setuju sih sama lo ya. Karena mungkin gini ya, kita tuh suka bekerja mengacu kepada hal yang pasti. And the only pasti thing adalah numbers. Math, numbers are very solid, right? Yeah. Lo gak bisa ganggu gugat kan angka. Yeah. Jadi kita memang nyari itu kan, survei, rating, engagement, itu numbers, itu kan pasti gitu. Ketenaran dilihat dari mana, jumlah follower gitu. Itu kan angka pasti nggak bisa didebat gitu kali. Iya. Iya, exactly. Terus iya. Tapi ya, maksud gue gini, ketika if you only kalau lu ingin mengukur impact yang lu lakukan only solely by those number dan kadar ukurannya itu, lu bisa giil sendiri loh. Lu bisa capek sendiri, akhirnya lu memutuskan untuk tidak berkarya dan nggak ngapa-ngapain loh. Jujur deh Dave, waktu utup lo, numbersnya nggak gede-gede amat, lo nggak jadi Atta Halilintar, kecil nggak hati lo? Kecil, makanya gue udah nggak pernah ngerjain lagi. Makanya itu karena dulu kan sama Inyu tuh di Cosmopolitan ya. Cosmo juga masih nggak ngerti bikin YouTube buat apa. Jadi productionnya gue sendiri nek. Nggak rame ini ngapain gue bikin? Exactly. Sementara hal-hal kecil yang kayak tadi Dave bilang, oke, lo bikin diary Dave, lo bilang tadi ternyata orang nggak sebanyak tahu itu soal diary Dave karena lo bukan program tiap hari gitu ya. Tapi ternyata dengan lo membaca DM ada 3, ada 4 orang yang bilang thank you so much karena gue ada di diary Dave, gue terekspos, gue bisa kenalan sama ini, gue bisa kenalan itu, sehingga bisnis gue lebih baik gitu ya. It's very small things, but I agree with you. Jangan semua-muanya tuh dilihat pakai angka gitu. Iya. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin lo ngelihatnya nggak gede angkanya, tapi it gives impact. Iya. Nah, and it's beautiful. Itu sebabnya kenapa sekarang gue mengerti ya. Lo tau kan Iwet kalau gue tuh nggak terlalu pinter ya. Tahu itu gue. Tapi kan gue tahu lo nggak terlalu pinternya karena apa? Karena lo BAB 3 hari sekali. gue tuh matematika tuh lemah sekali loh teman-teman ya. You know kan, you know ya. Tapi sekarang gue bersyukur Iwet gitu. Gue bersyukur, setua ini gue bersyukur. Oh pantas Tuhan itu nggak ngasih software matematika di kepala gue. Supaya gue tuh punya mental FU, tahu nggak lo, terhadap ukuran standar angka gitu. Jadi gini, viewers lo jelek, bodo amat. Gue mah ada posting, pengen posting. Kenapa gitu? Iya kan gitu. YouTube lo nggak ada yang nonton. Sekarang gue punya YouTube lagi. Gue posting aja suka-suka gue gitu. Biarin amat gitu.
Iya kan? Kan gue juga kemarin diajarin sama Iwan. Dave, kalau posting jangan begini. Yang nonton jelek. Gue gini, tapi gue seneng wet gitu. Tapi jangan diimbangi gitu. Jadi gue belajar balance ya. Tapi gue jadi, biarin amat toh. Anyway, gue juga angka emang lemah gitu. Jadi ini kali gue belajar untuk, bodo amat. Iya, iya. Tapi stres loh, Bo, lama-lama. Maksud gue gini ya, gue sama Dave nih guys bener-bener totally opposite. Dave tuh yang bener-bener ngerjain apa-apa pakai hati, gitu ya, gitu. Sementara kalau gue tuh, bentar, kita lihat dulu, ini kedepannya apa, stepnya apa, nanti resultnya kayak gimana, numbersnya gimana, pap. Lo lihat nggak yang paling stres siapa di antara kita berdua? Lu. Tapi siapa di antara kita yang BAB-nya lancar? Aduh ya Allah, ini apa sih BAB gue tuh jadi agenda semua orang galau sih. Ini agenda nasional. Bagaimana membuat Dave Hendrik lancar BAB? Karena gini teman-teman ya. Bicara mengenai stres gitu. Kalau itu adalah pekerjaan teman-teman. Kalau lu digital analis, lu apa-apa, lu sales gitu ya. Lu perlu ukuran angka, lu perlu. Yeah. Nah, ini maksudnya a pinch of salt juga gitu. Tapi jangan jadikan ukuran itu jadi sumber stres lo. Yeah. Seperti yang sering kita bahas, stres itu pengejauhan tahannya, apa tuh namanya, outputnya macem-macem gitu. Yes. Kalau lu bicara impact lu itu tuh lu kadang nggak bisa lu lihat dengan mata, tapi lu tetap memberikan impactful gitu. Di saat lu lagi low, Tuhan akan hadirkan tanda-tanda impact yang lu buat dalam hidup. Ini satu juga ya. Kan lo tau gue suka minyak wangi, Wet? Tahu. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah, gue baru-barunya main TikTok. Gue punya teman namanya Bobo kan. Bobo tuh ngenalin gue ke satu brand. Ini dari Manado brandnya. Oh iya? Mereknya Tis. Dia bilang gini, Bo, lu harus, kan lu suka lavender, lu suka Penhaligon lavender, iya, lu harus cobain brand lokal ini. Gue lihat di Topet, dia bilang gini, tadinya dia jual mahal, dia kayaknya mau tutup, Nek, dia jual murah 700.000. Beli. Di Manado, Bo, dia udah nggak produksi dan udah nggak jualan lagi. Sedih karena produknya bagus. Gue DM, kenapa kalian tutup? Gue bilang gini, produknya bagus loh, aku pengen beli gitu. Udah enggak Kak, nanti dikabarin. Terus bulan lalu they reach out to me, dia bikinin buat gue khusus karena dia tahu. Terus gue tadi gue baru DM gue gini, is it a sign that you guys are actually now producing? Belum dibales. Cuman maksudnya gue, kalau emang iya, nanti gue akan ceritain sama teman-teman supaya teman-teman support mereka beli, supaya dia yang tadinya mau tutup nggak jadi tutup gitu. Jadi dia dapat dorongan semangat gitu. Gue nggak peduli, kita nggak minta awardan, tapi saling dukung aja gitu. Iya nggak sih, Wet? Supaya kesian loh, orang stres itu bisa macam-macam kulitnya. Ya, you know lah gitu. Iya. Gue ini juga nyambung sebenarnya sama ngomongin data tadi. Sama kemarin lo kirimin gue konten soal the future of advertising agency 2025. Ya, atau the future of marketing in 2025 kalau nggak salah ya. From the point of view of agency, creative agency founder. Nomor 1 adalah community. Which itu yang menurut gue kayak, wah pinter nih orang gitu. Kenapa? Karena gini, again nih soal data dan numbers ya. 2025 itu, get this, brand owner, brand manager, brand director, people from marketing industry, numbers doesn't matter. Lo kalau ngomongin kayak kemarin dia baru lagi cerita sama gue, iya gue placement di satu mega influencer, followersnya puluh M, juta-juta M, apa segala macam gini gitu, efek nggak, padahal dia ngepostnya sering banget loh. Ternyata adalah nggak efek. Justru yang kecil tapi community-nya kuat, itu lebih efektif. Itu lebih efektif, sangat efektif. Maksud gue kayak, kan ada yang suka bilang ini, ya di post sama orang dengan followers jutaan pasti nanti bagus gitu. Enggak. Community is crazy. Gue ngambil contoh nih ya.
duet is actually a community, right? Bener nggak? Kita nih geng duet, kita tuh komunitas. Kita bercerita, kita berbagi tiap hari, kita DM-DM-an, kita punya WhatsApp group bareng, kita olahraga bareng. It's a community, right? Kita baru punya akun YouTube 11 November 2024. How late is that? Right. Kita baru posting konten tadi malam. Dari 11 November ke tadi malam, it's 0 followers. Right? Tadi malam kita post. Lo tahu pagi ini udah berapa? Berapa? Duet_Dave Iwet di YouTube. Berapa? 500 subscribers. Ini bagus, puji Tuhan deh. You understand? It's the power of community. Apakah numbers kita gede? No. Iya. Followers lo berapa sih, Nek? 100 ribuan kan? Cuman. Iya kan? Iya. Thank you. Yuk, ngerti nggak sih guys? You know, nggak semuanya soal numbers. Karena balik lagi ketika lo ngomongin numbers, terus lo akhirnya lo gila sendiri gitu. Dan ketika lo gila, nih gue sebenarnya beberapa minggu ini tuh gue nggak tahu nih psoriasis atau apa. Di sini gue tuh merah, merah, menebal, terus dia tuh kayak bersisik di sini sama di sini. Kulit kepala? Kan botak, udah nggak. Kulit kepala, walaupun lu nggak punya rambut, lu tetap punya kulit kepala. Kalau lu nggak punya kulit kepala, serem banget, Beb. Kalau lu naik Gojek, buka helm, langsung otak dong. Kulit kepala. Kulit kepala. Nggak belajar bahasa Indonesia. Karena teman-teman aku yang psoriasis, itu juga kulit kepalanya suka kering gitu. Orang pikir ketombe ya. Enggak. Nah, gue sekarang semenjak nggak punya rambut udah enggak, Dave. Dulu iya kayak bekerak kan. Terus lo garuk gitu, kok flaky gitu kan. Nah sekarang begitu gue udah nggak punya rambut, enggak. Tapi di sini nih, di sini. Ada beberapa yang di sini, ada yang beberapa di sela-sela tangan, ada yang tiba-tiba di sini. Iya. Beda loh, psoriasis sama eczema itu beda loh. Beda itu lagi. Dua kondisi kulit yang berbeda. Kayaknya tampilannya sama. Coba di Google deh. Betul. Nah, ini Bo yang nyelamatin gue. Clarence. Iya. Ini gue inget ya, kita pertama kali promoin lah ya, kita bilang ya. Ini kan tahun lalu ya, Dave, sekitar Juli apa Agustus gitu. Itu gue inget gue mau ke Alila Manggis tuh. Iya kan? Oh, enggak dong, Alila Manggis lo mah Desember. Memang Desember, karena itu Clarence gue bawa ke Alila Manggis waktu gue sunburn, ponakan gue belajar diving, pakainya itu. Jadi gue nggak akan pernah lupa. Lo lihat deh, ada di video sama foto-foto gue nongol tuh si Clarence. Ini dia. Gue pakein, Bo. Gue pakein aja gitu di muka gue. Makanya dia nanya kan, itu bisa dipakai buat muka nggak? Gue bilang gue pakai. Karena kalau misalnya lagi yang gue nggak tahu tuh psoriasis apa seborrhoeitis apa segala macam di sini, dia kalem, Bo. Iya. The beauty about Clarence memang dia itu bisa untuk kulit sensitif, ibu hamil, anak plus 1 tahun ke atas sudah bisa pakai. Iya. Ya kan? Tapi kalau belanja, gue masih sih, walaupun matematika gue lemah, gue masih nyari tempat yang murah atau kasih promo. Gue baru nyetok tuh. Kalau tinggal gue, apa gue bikin teh lagi nih sekarang? Enggak, gue baru beli. Kan gue kan gereja di Kokas. Ini gue baru beli. Banyak. Gue beli karena lagi harganya miring di Boots. Lo tau Boots nggak? Tahu, Boots tahu. Nah. Clarence guys, bukan Clarence. 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 Iya. Di Boots itu harganya asik. Oh iya. Murah, lebih murah. Dia suka ada promo dan itu pokoknya dia selalu nongol. Begitu lo masuk Boots lo bisa lihat. Century juga ada. Sama ya. Ini teman-teman yang gila minyak wangi ya. This is a trick that I also learn gitu ya. Gue itu suka sekali pakai I hydrate my skin. Baru gue pakai minyak wangi. Jadi minyak wanginya itu jauh lebih nempel
it stays longer on your body. Basically minyak wangi itu lebih stays longer on a moist skin. Iya, itu gue setuju. Gue setuju. Kan suka ada tuh hack di TikTok juga yang petroleum jelly. Gue nggak nyebut mereknya ya. Iya. Disemprot pakai minyak wangi kan. Baru kemudian ditaruh. Ini juga bisa lo taruh di botol, terus lo semprotin minyak wangi, lo mix. Jadi lo punya body lotion yang harumnya sama kayak minyak wangi lo. Tapi ini tuh sengaja dibikin tidak pakai minyak wangi. Karena memang this is very good for sensitive skin. Termasuk ya untuk yang gue pingin kirimin buat Karin deh. Hah? Askarina. Oh, Askarina, iya. Kan lagi kemo segala macam. Itu kan kulitnya lagi sensitif sekali dan sangat kering. Betul. This is really good, like really good. Aman buat anak-anak, aman banget. Ini produk Indonesia guys. Ini local product, bener-bener local product. Kita bisa safely recommend this because we know the owner. We know how passionate he is on creating good products. Dan kalau kemarin gue suka pakai oils, ingat nggak? Ini tuh juga, you can mix it. Lu jadi cocktail skincare, lu bisa campur. Oh, lu campur pakai oil juga bisa? Bisa. Oh iya? Wah, itu double combo tuh. Iya. Oh wow. Iya. Iya, jadi gue kebantu banget tuh gara-gara tadi stress numbers lah. I have to admit that I quit from my job. Ternyata quite stressing juga buat gue sampai akhirnya merah-merah nih di sekitar hidung. Gue pakai ini, udah gue taro gitu, gue iniin gitu. Terus kemarin tuh sempat ada temen gue datang ke sini. Dia kayaknya eczema. Terus gue gini, coba pakai deh. Gue bilang gitu. Terus dia pakai. Dia duduk gitu ya, ngobrol sama gue. Terus gue lihat, kok sejaman better. Iya. Also teman kita yang juga terpengaruh racun duet pakai Clarins, Becky sekarang only uses Yogi Pratama juga kan? Iya. Karena kalau teman-teman akhir liburan ini mau pergi ke tropis matahari Bali gitu ya, lo pasti sunburn, right? Lo pasti sunburn. Kayak waktu gue ke Alila Manggis, ponakan gue diving berhari-hari, belajar diving, sunburn. Gue yang di kapal aja sunburn. Pakai ini, best. Yes. Terus ada satu lagi adalah, ini ada yang nanya, lengket nggak? Enggak. Gue lupa deh kandungan dari ini apa yang bikin dia tuh begitu lo apply, tuh halus, nggak lengket sama sekali. Yes, true. Bicara mengenai community ya, yang tadi Iwet bilang gitu ya, in this age and era of everybody can review products, everybody can recommend products, karena kan memang nature-nya kita itu lebih percaya rekomendasi temen ya, bener nggak? Itu kan kenapa review-review itu menjadi surga dan neraka, bener nggak sih Iwet? Sekarang kan pasti teman-teman terpapar ya dengan pemberitaan skincare dipertanyakan dan membahayakan gitu. Berhati-hatilah. Kita harus mulai mengasah kemampuan kita untuk lebih bijaksana, untuk menyortir, memfilter rekomendasi siapa, review apa yang kamu baca dan kamu percaya. Ya nggak sih? Because what you put out inside your body, on your body, itu once it sink in, it goes inside, kadang nggak selalu bisa keluar loh. Iya. Trust me, dari orang yang tidak bisa mengeluarkan racun tiap hari alias BAB. You know, jadi lebih berhati-hati. Karena gue tuh melihat ya Wet ya, orang sekarang itu lebih berani loh nyoba-nyoba produk. Iya, betul. Cuma for this, I truly recommend this. Ini gue benar-benar recommend banget karena dia kan ada oat extractnya. Oat extract itu ternyata calming. Jadi kalau buat inflamasi ya namanya ya, iritasi itu bagus. Terus kemudian ceramide hyaluronic acid. Iya. Jadi itu yang membuat dia lebih halus. Sama ada patenolnya juga. This is good, like really good. Iya. Begitu. Nah, minyak wangi yang tadi dari Manado nanti ya, tunggu aku akan ceritain kalau aku udah dibalas sama orangnya. Gue takutnya gue ceritain di sini
produknya belum siap, lu pesan, nanti akan aku ceritain setelah yang punya produk mau aku umumin gitu. Betul. Nih banyak yang nanya tulisannya gimana. Nih, yang ini. Tuh. Iya. Clarence. Bisa buat kulit kepala? Ya gue pakai juga sih sampai kepala. Bisa, pokoknya area badan yang memiliki kulit. Betul. Tapi gue salut loh. Gue seneng banget ada satu produk lokal lagi yang bisa membantu kita dengan permasalahan kulit. Karena satu hal soal stres ya guys. Stres itu yang paling kelihatan pertama kali adalah di kulit loh. Bener gak sih? Iya. Your body is very smart. Your skin is so smart. Ketika ada sesuatu terjadi sama diri kita, itu pasti kulit duluan tuh yang keluar. Itu duluan pasti. Iya, true. Apalagi ya, maksudnya gini. Jangan bosan ya teman-teman kalau aku sama Iwet itu selalu mengingatkan hal-hal remeh-temeh pemicu stres gitu ya. Karena memang kita hidup itu di zaman yang stressful. We live in a stressful world. Beda dengan Indonesia tahun 70, tahun 80. Bener nggak, Wet? Nih, di toko ijo 120.000 harganya guys. Oh, 120. Di toko ijo. Nah. Iya. Nih ya, bicara mengenai tingkat stres gitu ya. Lo tau kan kalau gue tuh paling stres ngelihat orang yang tidak buang sampah pada tempatnya. Iya. Ya entah kenapa itu tuh kayaknya gue tuh paling tick off banget gitu. Orang makan sampahnya, lo nggak buang, lo taro gitu kayak nonton bioskop. Makan, jelas-jelas selesai film ada gerobak sampah nunggu di depan. Kenapa nggak lo ambil, taro gitu. Tadi pagi ada geng duet gitu yang kasih 2 kiriman video ke gue. Terus bahas dong Om Dave supaya geng duet minimal lebih sadar dan mulai mengkampanyekan yuk gitu untuk membuang sampah di tempatnya and take care of your own sampah. Ya gitu. Jadi 2 video yang dia kirimkan adalah satu video, ini beredar di TikTok, videonya dari TikTok. Ada satu content creator yang bikin ngasih lihat gitu timbunan sampah dari acara lari. Betapa kan kalau acara lari itu kan it's an event sekarang ya, event community event ya Wet ya. Ada yang bagi-bagi produk, ada yang bagi-bagi jualan minuman, orang aus minuman. Terus kan kalau bagi-bagi produk pasti ada pembungkusnya ya. Orang terima produk atau beli minuman, pembungkusnya tuh buang aja di jalanan Wet. Iya. Sedih loh ngelihatnya. Ada tempat sampah loh Nek. Terus ada orang yang tergerak untuk mungutin sampah-sampahnya gitu. Sampahnya dipungutin, terus diolok-olok, Wet. Kenapa? Ngapain lu mungutin sampah? Mau lu bawa pulang sampahnya gitu. Oh my God. Terus direndengin gitu ya sama konten di GBK kayaknya abis nonton bola. Itu juga pasti teman-teman pernah lihat ya di TikTok. Supporter bola Jepang selesai nonton, dia mungutin sampah-sampah minuman yang dia bawa, dipungutin. Terus orang-orang ini videoin, terus bilang gini, mau lo apain? Bawa pulang tuh sampahnya ke negara lo. Bawa pulang, diolok-olok gitu. Beb, lu harusnya malu. Jelas-jelas mental kita berbeda. Dia abis makan, sampahnya dikumpulin, dibuang. Lu abis makan, sampahnya lu buang di situ. Lu berharap siapa bapak lu yang ngeberesin itu? Iya kan, Nek? Jadi gue tuh cuman mau bilang, tadi kita membahas community, kita membahas olahraga. Please teman-teman, kalau lu pergi ke event lari, lu menggunakan fasilitas umum, yuk, take care of your own litter. Take care of your own litter. Kucing aja, they take care of their own litter. Masa lu enggak? Iya. Ya, malu yang. Iya. Pakai tisu gitu di restoran, taruh di meja. Bo, siapa yang mau beresin? Itu tuh masalah itu tuh kayak nggak kelar-kelar ya Dev ya. Maksud gue kita kayaknya ngomongin hal ini tuh udah berbusa-busa gitu berkali-kali, tapi kayak nggak nyampe aja gitu. Ya Wet ya.
Ih, bener-bener loh. Bener-bener gue sih ngelihatnya. Aduh ya ampun. At least 2,5 orang yang geng duet yang nontonin kita. dua Please. koma lima 3,5. 3,5 yang nontonin kita. Please guys, take care of your own litter. Kalau abis belanja, sampahnya dibuang. Ya, kalau abis makan, sampahnya ditaruh di tempatnya. Memang ada petugasnya, tapi Ya. bantu aja, kenapa sih? Tapi itu lucu ya, kan sekarang tuh kan lagi digembar-gemborkan ketika lo buang sampah tuh dipisahin sampah kering, sampah basah, sampah organik, sampah non-organik. Bahkan kalau di Jepang tuh kan telur aja sebelum dibuang tuh dicuci dulu baru dibuang ke tempat sampah gitu ya. Dan lain sebagainya. Terus gue gini, gila ya. Untuk nyampe ke levelnya orang Jepang tuh masih jauh banget buat kita. Jauhnya jauh banget. Karena gini, jangankan nyuci telur, jangankan misahin sampah basah, sampah kering, sampah organik, sampah anorganik. Lah, perkara buang sampahnya aja masih bermasalah. Gimana lu mau misahin? Yes. Waktu kita pergi ke acara TikTok kan undangannya di Menteng ya Iwet ya. Gue kan dari Manggarai. Dari Manggarai menuju Menteng itu kan ada jembatan yang melintasi kali. Iya. Ya, tuh manajer gue Mbak Wati saksinya. Gue ngeliat orang kan itu lagi nunggu tuh ada kereta, rel kereta. Di motor, kan berhenti dong kita nunggu rel kereta buka. Dia buka jaketnya, Wet. You know what he did? What I saw? Dia buang, kayaknya jaketnya bau atau basah gitu ya, dia cium. Terus gue pikir, aduh kasihan dia kehujanan kali ya. Lo tau apa yang dia lakukan? Dia buang aja gitu ke kali di bawah. Terus? Mbak, kok dia buang ke situ? Santai aja gini. Lah gue ngelihat orang di mobil buang tisu aja kesel. Apalagi buang jaket, Beb. Buang jaket di kali. Jadi emangnya di kepala dia kali itu tempat sampah apa gimana sih, Bo? Di bawah kali ada yang nangkepin gitu. Itu kayak kuis gitu. Atau apa sih? Gue tuh, aduh Tuhan. Ya gitu aja emang. Oh my. Emosi, bener emosi. Banyak ya hal-hal kecil yang sebenarnya bikin jadi stres itu. Jadi kayak ya Allah, repot banget dah. Sama, kalau aku teman-teman ya, aku nggak sungkan-sungkan mengingatkan orang gitu. Kalau ngelihat orang buang sampah sembarangan, Pak, dibuangnya di tempatnya boleh nggak sih, Pak? Gitu. Ya. Ada yang bilang aku pernah lihat orang buang kasur di kali. Kuncinya bukan di kesadaran sih, emang pendidikannya masih rendah aja udah. Nggak ada lagi yang lain. Itu adalah hal-hal sepele yang kayaknya udah nggak sepele lagi yang. Iya. Itu siapa ya Iwet ya waktu itu? Anjir, lucu banget ada yang bilang gini, hah, buang kasur ke kali biar ikannya bisa bobo ya kak? Kesian ikannya selama ini tidurnya soalnya nggak pakai kasur. Hingga lihat ada yang buang kasur di kereta, aduh. Buang kasur di kereta? Iya, di rel kereta kali ya. Oh, di rel kereta. Kalau itu mah bener-bener buat orang gelandangan tidur kali. Siapa ya Iwet yang waktu itu memberikan kampanye revolusi mental tuh siapa ya? Raymond Chin bukan sih? I forgot. Iya. Ya emang itu bener ya, emang itu bener. Terus kan juga konten kreator di TikTok bilang stunting, kita tuh pikiran kita tuh yang stunting orang Indonesia nggak cuma badannya. Emang iya, at least kita pelan-pelan nih 3,4, 3,5 yang nonton, kita belajar untuk tidak stunting. Kita belajar untuk mengurangi stress level kita, pemicu stres kita tuh kita belajar. Bo, karena apa yang lu ngomongin psoriasis, eczema, itu tuh pengejauhan tahan sampah yang ada di kepala lu yang menjadi sumber stres kan. Betul. Yuk kita belajar untuk deal with our own sampah inside and outside. Ih, pinter banget. Buang aja dulu tuh sampah di perut lo. Ba. Itu juga sampah ya, Ba? Itu sampah. Gue tuh bingung loh. Kok kulit lo masih bagus ya? Serius loh. Ih, gue kalau udah 3 hari gitu mah udah kacau pasti kulit gue.
Ih, lu tuh ya, nanti abis ini tuh geng gue tuh ketemu gue tuh mikirnya gue jor seupai banget loh. Udahlah gue sekarang kalau ketemu orang di event tuh gini kan, dia udah BAB. Loh, tapi bener nggak? Tapi kan kulit gue kayak ke Song Hye Kyo kan, lu lihat kan kayak porselen kan. Berani ngelawan gue, Song Hye Kyo from Tangerang ini. Tapi lo nggak BAB, Bo. Itu gimana caranya, Bo? Kok bisa begitu? BAB tapi nggak tiap hari. BAB tapi nggak lancar. Gue kalau nggak BAB tuh gue bloated loh. Siga septic tank, Giil. Gue BAB tapi belum lancar. Bukan belum. Lo inget nggak kita pernah bilang waktu sama Becky, jangan lupa ya guys, septic tank itu harus disedot reguler. Entah itu 6 bulan sekali, setahun sekali, 3 bulan sekali. Sama kayak perut lo, Bo. Iya nek. Tapi gue kalau pergi ke tempat baru ya Iwet. Nah ini bicara mengenai stres. Ada yang sama kayak gue nggak? Apa tuh? Gue tuh dari dulu loh Iwet. Mungkin itu juga signal tubuh gue terhadap stres ya. Kenapa? Gue tuh kalau pindah tempat baru, itu sulit BAB loh. Loh itu mah sama, semua juga begitu. Ya kan? Iya. Gue tuh dulu kalau gue camping sekolah. Ya itu mah udah ribet. Camping sekolah 3 hari. 3 hari tuh gue gak BAB loh, Wet. Sama kayak sekarang. Gue pernah ke India 12 hari. Oh shit, no. Gue itu sampai bloated, stuck up perut gue ya. Gue tuh sampai minta tolong sama Jeff Tung tuh suaminya Agatha Suci. Aduh gue tuh udah hari ke-7 gitu gue inget. Gue gak bisa BAB loh. Udahlah mana sayur susah Wet. Gue waktu itu masih vegetarian. Sayur yang bentuknya seger gitu loh. Semua tuh udah dimasak gitu. Aduh gue kurang banget. Gue tuh perlu BAB. Gue dikasih obat pencahar. Itu aja obat pencaharnya kayaknya di perut gue tuh gitu. Biasa aja. Masa? Iya, itu gue. Tapi ini menarik ya. Dengan lo mengkonsumsi probiotik lancar, lo makan sayur, tetap sulit ya? Makan pisang gue juara sampai dapat piagam juara makan pisang. Tuh gue serat loh itu. Lo nggak mau ke psikolog ya, Bo? Ya, mungkin ada kekhawatiran yang tidak keluar, sehingga akhirnya itu membuat perut lo bermasalah gitu. Iya bisa jadi ya. Iya nggak sih? Coba deh. Kemarin di 25 hour lo lihat kan betapa gue makan tuh sehat sekali loh pagi-pagi. Gue makan yogurt, itu adalah usaha gue tuh Wet untuk memperlancar. Emangnya sesudah gue ketemu lo gue BAB? Enggak. Apalagi lagi gugup begitu gue mau syuting podcast YouTube sama lo. Makin dia enggak. Coba. Hari ini gue akan makan pepaya, gue akan perbanyak serat, sama gue akan minum tuh 5 mininya. Jadi besok gue bisa. Kabarin ya, sukses apa enggaknya. Kita pingin tahu. Remember, we are a community, we are support each other. Nah, buat teman-teman yang butuh kabar, tadi pada nanya, komunitasnya apa, di mana, grup channelnya apa, di mana. Nanti aku post ya di IGS. Ya. Lalu melalui channel itu nanti kita drop link YouTube kita. Thank you untuk 500 orang yang udah follow YouTube kita walaupun baru dirintis. Semoga bisa jadi saluran berkat buat teman-teman semua yang nonton. Amin. Jangan lupa dijaga stresnya, lindungi kulit dengan Clarence Hydrating Cream ya. Aduh gue mau dandan nih Wet, abis ini gue mau ketemu bintang pujaan gue. Siapa? Nicholas Saputra. Oh bukan, gue kan punya banyak. Reza Rahadian. Lu inget gak waktu gue cerita gue nonton film Budi Pekerti? Aduh, si botak. Gue mau ketemu Gora. Ya Tuhan. Wawancara Gora untuk Brunch with Day. Omara siapa namanya? Estegal, Estebar. Omara Estegal. Good luck ya, nggak usah genit-genit. Gak, gue mau sok cool. Gue kan sama orang yang gue demen malah sok cool.
Ya, inget dia udah punya pacar, oke? Bye guys, sampai ketemu besok. Dadah. Bye bye.